Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Trilita Hati, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pringsewu. Saya dari TK Dharma Wanita Persatuan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Saya akan menyampaikan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di TK Dharma Wanita Persatuan Sukoharjo dalam acara diseminasi budaya positif. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Pengawas TKSG Kecamatan Sukoharjo. Kami persilahkan. Sampaikan nanti di awal, karena ini nanti sebetulnya ini bisa dilakukan dengan cara coaching ya. Kalau di peran pengawas itu ada mungkin juga kemarin disampaikan ada beberapa metode menyampaikan, ada fasilitasi, ada monitoring, ada coaching dan sebagainya. Nah ini karena di kegiatan gugus ini, ya silakan nanti di dalam laporannya nanti silakan untuk disampaikan seperti apa kegiatan ini. Karena di disiplin positif ini ada beberapa pendekatan atau metode yang bisa disampaikan. Kalau tadi Bu Eda tadi yang apa Bu yang lama Bu yang tadi apa di disiplin positif tadi apa? Bukan yang nanti ke depan untuk presentasi nanti di sana silakan dikembangkan sendiri. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Mohon maaf kalau ada yang kekurangan. Bila itu aku boleh deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya penyampaian materi diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Erna Trilita Hati SGD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas TK Kabupaten Pringsewu, Bapak Sugiono MPD, yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru TK Kecamatan Sukoharjo. Adikku, ya pun. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita di TK Dharma Wanita dalam rangka kegiatan saya sebagai CGP atau calon guru penggerak yang memang pada saat ini saya akan menyampaikan atau memaparkan aksi nyata modul 1.4. Mudah-mudahan kita semua
dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam marilah kita tujukan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan semua yang saat ini memang seharusnya ada kegiatan di rumah, tetapi memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan atau memaparkan kegiatan aksi nyata dari modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya Ibu-Ibu dan Bapak pengawas bahwa saya sudah selesai dalam kegiatan CGP calon guru penggerak, itu sudah selesai dari modul 1. Modul 1 itu ada beberapa tahapan sampai dari 1.1 sampai 1.4. Yang 1.1 itu adalah tentang filosofi pendidikan, filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian 1.2 itu adalah nilai dan peran guru penggerak. Kemudian modul 1.3 adalah visi guru penggerak, dan modul 1.4 adalah budaya positif. Modul 1.4 ini adalah modul terakhir dari modul 1, yang mana kami sebagai CGP atau calon guru penggerak itu ditugaskan untuk menyampaikan atau memaparkan dari modul 1.4, yaitu tentang budaya positif, dengan mendesimasikan modul tersebut, yaitu modul 1.4. Kebetulan saya memang meminta untuk rekan-rekan untuk hadir di sini. Baik Ibu dan Bapak, tadi sudah dipaparkan atau sudah disampaikan oleh Bapak pengawas kita bagaimana budaya disiplin. Jadi kita sudah sedikit banyak tadi tahu bagaimana sih budaya disiplin itu, dan nanti saya kurang lebih 1 jam saya akan menyampaikan tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Tetapi Ibu dan Bapak, sebelum saya melanjutkan kegiatan ini, sepertinya rekan-rekan atau bahkan saya sepertinya terlena dengan Pak Budi menyampaikan. Jadi yuk kita bersama-sama melakukan SBT. Mau Ibu? Yuk. Sekarang diminta untuk mohon untuk berdiri. Ibu gambarnya Ibu dari depan Bu. Bulat-bulat. Jadi ada berapa bebek? Sudah masih berarti masih mendengarkan Pak. Ulangi sekali lagi ya Bu. Saya akan bilang ada bebek. Bulat. Sekarang saya mau tanya, ada berapa bebeknya? Ya, yang memang guru taman kanak, yang memang anak usia dini itu awal dari sebelum ke tingkat dasar, dan itu adalah tanggung jawab kita yang sangat besar. Mari bersama-sama kita bekerja sama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita.
yang tentunya tadi sedikit banyak sudah disampaikan, ada gambaran bagaimana disiplin positif itu. Baik ibu-ibu, akan saya sampaikan dari budaya positif ini ada konsep utama, yaitu dari model budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia. Keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol manusia. Yang keenam, posisi kontrol restitusi. Dan yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Kita mengawali dari poin yang pertama ya Bu, yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru dirancang itu berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensial, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bagaimanapun ya Ibu, saat ini, sekarang ini kita memang bentuk pembelajarannya itu dengan kurikulum merdeka. Jadi kita harus mengikuti perkembangan yang saat ini harus kita laksanakan. Kemudian profil pelajar Pancasila itu ada berapa ya Bu elemennya? Seperti itu Bu. Ada 6 ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, mandiri, kreatif, dan berpikir kritis. Itu adalah pokok dari profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu, nanti apa yang disampaikan Pak Budi tadi tentang disiplin positif yang disampaikan, perlu nggak sih kita memberikan reward kepada anak-anak? Nanti kita bahas bersama-sama ya Bu ya. Coba Ibu, kita bersama-sama dengan pertanyaan seperti ini. Ibu-ibu kira-kira setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setujukah Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi kalau kita bicaranya umum aja ya Bu, jangan ke usia dini ya. Jadi jenjangnya umum. Jadi pertanyaan saya, pertanyaan pematiknya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Alasannya apa Bu? Ya di zaman sekarang ya. Jadi harus dihukum ya Bu ya. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Ibu setuju atau tidak setuju? Anaknya misalnya
kalau anak SD lah ya, misalnya telat ya Bu, nggak masuk sekolah jamnya turun jam 7:15, kemudian berangkatnya sudah setengah 8. Berarti kan si anak ini salah ya. Terus ibu gurunya atau kita sebagai ibu guru, karena kamu terlambat, jadi ibu guru hukum dengan membaca. Membaca itu baik Bu, ya. Atau membersihkan halaman baik, nanti hasilnya akan bersih. Membaca pun akan baik, hasilnya pintar. Terus pertanyaan saya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman meningkatkan disiplin anak tidak Bu? Jawabannya setuju atau tidak setuju? Itu antara setuju dan tidak setuju. Dikarenakan nanti Allah mau terima kau nyapu, terus besok orang disiplin lagi. Iya. Itu bisa diterapkan di nomor 1 nggak Bu? Jawabannya. Nah, ini nomor 3 yang tadi disampaikan oleh Pak Puji. Salah satunya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Nanti kalau saya tidak banyak sekali untuk sampel-sampelnya, nanti mungkin ada Bu Siti atau Bu Siti nanti yang bisa menyampaikan. Ibu, suatu motivasi, timbulnya motivasi itu dari dalam diri kita atau dari dalam anak. Jadi tumbuhnya itu dari hati sendiri. Intinya dari intrinsik, bukan dari luar. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tadi semuanya sepertinya setuju semua ya. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Membaca itu positif, membersihkan halaman itu positif. Membaca anak jadi lancar membacanya. Menyapu atau membersihkan halaman, halamannya jadi bersih. Tetapi kira-kira untuk anak didik kita itu bagaimana? Ada hal keterpaksaan. Terus mungkin sisi baiknya seperti ini ya, yang Ibu bilang setuju. Aku besok harus berangkat pagi. Nanti kalau aku nggak berangkat pagi sama Bu Guru dihukum lagi, suruh baca lagi di pojokan atau suruh membersihkan halaman. Itu positifnya, salah satunya. Tetapi tidak positifnya atau tidak setujunya itu dia akan terus tidak termotivasi dari diri dia sendiri. Lah nggak apa-apa lah, cuma nyapu aja. Aku bacanya udah pinter kok, cuman toh Bu Guru tidak memperhatikan aku membaca. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ketika anak-anak itu dikasih reward, misalnya, anak Bu Guru hebat loh, yuk siap-siap Bu Guru mau melemparkan bintang, gitu kan? Siap-siap nih, bintangnya mau dilempar. 1, 2, 3. Ada nggak bintangnya? Bintang benerannya ada nggak Bu? 1, tidak ada. Terus yang kedua, ketika kita memberi sesuatu atau penghargaan atau reward kepada anak didik kita, di anak satu, tetapi anak yang satunya mungkin belum dikasih, bukan tidak ya Bu, belum dikasih, itu dia akan timbul suatu kekecewaan. Walaupun kita di jenjang taman kanak-kanak ketika memberi reward itu tidak dikasih, kita memberinya semua ya Bu. Contoh, dikasih bintang, kita buat bintang nih.
Kita buat bintang beneran atau mungkin pakai kertas origami atau apa, kita berikan ke anak ini. Nih, Bu Guru kasih bintang karena kamu sudah merapikan mainan yang sudah kamu mainkan tadi. Itu misalnya. Baik, mereka akan senang, tapi kan tidak hanya sesenang saat itu juga. Apalagi kita di usia dini. Oke, lanjut dari sini. Ini adalah sebuah perubahan paradigma. Ibu mengepalkan tangan kanan ibu kepalkan, berpasangan dengan sebelah ibu-ibu, anggap sebelah ibu A dan anggap sebelah ibu B. Nah, di dalam kepalan itu, ibu-ibu ada kertas. Di dalamnya ada kertas. Yang satu tok ya, yang satu aja, yang satu bukan, yang satu hanya mengepal. Yang satu berhadapan, yang satu berhadapan. Sobeklah secari kertas kecil, tulisan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Anda berilustrasi bahwa Anda itu ada sesuatu di tangan Anda. Terus letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda dengan segala daya. Pokoknya jangan sampai ada yang tahu, jangan sampai ada yang megang, jangan sampai ada yang minta. Sudah, Bu? Teman Anda yang di depan itu mencoba sekuat tenaga itu dengan berbagai cara merayu, membujuk, mengancam, menghardik, sampai apa yang dilakukan supaya yang di dalam kepala itu diminta. Ayo Bu praktekkan. Sampai apapun itu diminta. Punya keinginan yang kuat, tetapi kita sebagai guru, sebagai pendidik, kok mengarahkan misalnya anak ini nggak mau, kamu duduk di sini nggak? Ini duduknya, ini duduk sini ya. Terus misalnya anak ini nggak mau mewarnai, Bu Guru aku nggak mau warnai sampai. Ini pelajaran mewarnai, jangan sini diwarnai. Selesaikan dulu pengalaman. Kalau nggak selesai, ayo walaupun bahasanya halus, ayo nggak boleh nggak diselesaikan, selesaikan dulu sampai rampung, nanti baru boleh istirahat. Padahal awalnya sudah istirahat semua nih, tapi bahasa kita halus banget. Ayo tetap dikerjakan. Jadi Bu, itu salah satunya hak anak itu yang tadi Ibu megang kencang di dalam ini direbut dengan paksa. Kalau dia nggak mau, ya jangan dipaksa. Gitu. Bu, ini nggak boleh, bukan pelit. Tapi karena memang itu adalah ini punyaku, ini rahasiaku, ini hakku. Jadi apapun kamu mau mengancam, memukul apa yang ada di genggamanku ini tidak akan saya kasihkan atau tidak akan kusampaikan ke kamu. Itulah anak kita. Sebenarnya anak kita seperti itu. Setuju nggak Bu? Jadi seperti tadi, apa yang ibu guru mau, apa yang ibu guru minta, si anak ini harus mengikuti. Ayo selesaikan pekerjaanmu. Kalau belum selesai, tidak boleh istirahat. Itu guru mengontrol murid.
Itu tidak boleh ya Bu. Harusnya murid yang mengontrol diri sendiri. Kita pun mau nggak dikontrol orang lain. Jadi apalagi seorang anak usia dini, murid atau anak mengontrol diri sendiri. Kemudian ilusikan Bu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tuh kan, gara-gara kamu si A jadi nangis, tahu nggak? Harus minta maaf. Tuh kan, gara-gara kamu dia jadi nggak ngerjakan tugas, dia berhenti untuk mewarnai. Itu contohnya. Terus ilusikan bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi apa-apa yang Ibu sampaikan, niatnya Ibu ini positif, baik, bermanfaat. Tetapi bermanfaat untuk anak didik kita tidak Bu? Kira-kira bermanfaat untuk anak didik kita nggak kalau hal seperti itu? Tidak ya Bu ya. Kemudian ilusikan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai ibu guru kan dewasa nih, kadang memilih memaksa untuk anak didik kita dan bekerja ini, gitu kan? Kalau enggak, cepetan bu guru tungguin sini, cepetan. Ini bentar lagi nih, sebelah sini belum. Kalau nggak selesai bu guru nggak bolehin kamu istirahat, gitu kan? Nah itu salah satunya mengilusikan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu tidak boleh. Ibu, kita ke disiplin positif. Jadi menurut ibu-ibu disiplin itu apa? Halo, menurut ibu-ibu disiplin itu apa? Tadi disiplin positif ini tadi sudah ada gambaran disampaikan oleh Bapak Pengawas. Mematuhi kata Umar. Pembiasaan. Pembiasaan. Ada lagi? Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya nggak Bu? Kadang sesuatu hal atau disiplin itu kadang bikin kita nggak nyaman. Yang tadinya mandinya agak nanti-nanti, kadang karena ingat disiplin harus cepet-cepet dan sat-set ditunggu kawannya di tempat A gitu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu motivasi yang dari dalam diri dia sendiri Bu, yang tumbuh atau keinginan dari anak didik kita, bukan dari kita sebagai pendidik yang kamu nanti harus seperti ini ya, nanti kamu seperti ini. Nah itu adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran
serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Jadi Bu, di sekolah kita, ketika kita akan membuat suatu disiplin, jangan dengan melakukan dengan cara mengancam atau menghukum, walaupun itu hukuman positif ya Bu, dengan cara yang tadi sudah kita bahas tadi, ataupun dengan sogokan. Sogokan itu sama aja ribet nggak sih Bu? Saya kira beda. Jadi kalau sogokan kan iming-iming di awal. Kalau penghargaan itu dilakukan setelah dia melakukan. Dan saya tambahkan lagi untuk disiplin itu pada dasarnya, baik itu orang dewasa maupun anak-anak, itu adalah kemampuan seseorang, baik anak-anak maupun orang dewasa, untuk mengendalikan diri pada situasi tentang kesadaran bahwa ada aturan norma yang harus ditaati, baik itu secara pribadi maupun kelompok, baik itu secara institusi maupun aturan dari satu lembaga. Yang utama itu adalah bagaimana kita untuk bisa mengendalikan kemampuan diri, itu disiplin. Karena dengan aturan, mungkin dengan aturan tadi sudah dijelaskan tadi, kita merasa tertekan dengan aturan, maka diharapkan kita bisa mengendalikan diri, kemampuan kita dengan aturan itu. Tapi kalau kita sudah bisa mengendalikan dengan aturan seperti ini, nah kita akhirnya kesadaran diri kita di dalam diri kita itu sudah terpenuhi. Itu ya dalam pengendalian diri itu berapa baik untuk anak-anak maupun orang dewasa bisa. Seperti itu. Terima kasih Pak. Ibu sudah lelah. Kita break sebentar ya Bu ya. Mungkin Pak seperti ini. Baik. Kemudian kita lanjutkan untuk yang kebutuhan dasar manusia. Jadi Ibu-ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, terus yang ketiga itu penguasaan, yang keempat itu kebebasan, dan yang kelima itu adalah kesenangan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ibu-ibu setuju tidak dengan kebutuhan tersebut? Sudah ada semua ya Bu ya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Jadi ibu-ibu, motivasi itu adalah merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi perilaku tersebut ada beberapa dasarnya, yaitu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini adalah motivasi ekstrinsik ya Bu ya. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yaitu murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Jadi ketika disiplin itu diterapkan atau diberikan ke anak karena ia takut dihukum. Contoh kayak seperti tadi ya Bu ya, telat terus disuruh membaca di pojokan, daripada aku nanti dihukum disuruh nyapu, ya udahlah aku tak berangkat pagi-pagi. Itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian
mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kebutuhan dasar manusia itu salah satunya dari beberapa hal yang dari 5 itu ternyata memang satu yang memang belum tercantum pengakuannya. Ini kalau anak-anak itu bisa seperti itu, kita diakui teman-temannya di kelas ini, anak-anak itu akan semua baik. Nah ini ya, semuanya seperti itu berkembang. Kita lanjutkan ke konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi Ibu, bentuk yang niat kita mendisiplinkan dengan bentuk hukuman itu akan menyakitkan, terus tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Kira-kira iya nggak Bu? Ya. Kemudian kalau yang penghargaan itu ada yang tidak nyaman, kemudian juga murid takut, terus memaksa. Untuk ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensinya dalam konsep disiplin dengan identitas yang sukses, konsekuensinya penguatannya itu akan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus terus respon, terus murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian kalau yang restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilaku, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, terus teori kontrol, dirinya memegang kontrol atau kendali, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jika itu restitusi. Kemudian konsep disiplin, sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada murid. Ibu-ibu, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah dari Gesen 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Terus tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi restitusi ini Bu-Ibu seperti yang disampaikan oleh Gesen pada tahun 2004, bahwa restitusi adalah sebuah proses. Jadi Ibu-Ibu ketika anak melakukan kesalahan, contoh
tiba-tiba anak ini merebut mainan yang sedang dipegang kawannya. Tiba-tiba anak ini langsung aja narik, terus atau gigit ya, katanya ada yang gigit. Nah itu bentuknya itu bukan terus nanti kalau kamu kayak gitu lagi, nanti biarin Bu Guru suruh berdiri di sana. Walaupun berdirinya nggak satu kaki ya Bu, nanti Bu Guru suruh berdiri sendirian di sana supaya nggak ada kawannya. Itu adalah satu bentuk yang tidak mendukung atau bukan dari restitusi itu. Jadi restitusi itu bagaimana caranya anak itu atau kita menyampaikan ke anak supaya hal yang salah tadi tidak diulangi kembali. Kemudian antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh ya Bu, saya memberikan contoh. Ani dan Budi, bukan Anikoh ya. Ani dan Budi sedang bermain balok. Ani ingin membangun menara yang tinggi, tetapi Budi terus mengambil balok yang ingin Ani gunakan. Jadi masih mainan balok, si Budi ini gangguin terus. Ani menjadi frustasi dan mendorong Budi hingga jatuh. Kalau kita ke hukuman, kita akan apa Bu? Memarahi Ani di depan kelas atau melarangnya bermain balok selama seminggu? Atau kebalikannya, si Budinya yang dimarahin, kamu sih gangguin Ani gitu. Terus marahin Ani karena Ani mendorong Budi hingga terjatuh. Itu kalau yang perbedaannya hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, Ani harus bermain di area lain, bukan di area balok sementara waktu, karena tindakannya membuat Budi tidak bisa bermain dengan aman. Ani sekarang, Ani sampai besok atau hari ini Ani tidak boleh main di balokan. Ani di sebelah sana mainan sama anak-anak di luar sama kawan-kawannya ya. Itu konsekuensi. Masih kira-kira Aninya masih tertekan nggak Bu seperti itu? Kemudian kalau restitusi, guru itu menanyakan keyakinan kelas atau dirinya membantu siswa menyelesaikan masalahnya, dan guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Intinya dengan perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini anak lebih nyaman dengan restitusi. Nanti ada contoh videonya ya Bu ya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensinya dalam konsep disiplin dengan identitas yang sukses, konsekuensinya penguatannya itu akan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus terus respon, terus murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian kalau yang restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilaku, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Terus teori kontrol, dirinya memegang kontrol atau kendali, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan jika itu restitusi. Kemudian konsep disiplin
sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada murid. Ibu-ibu, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah dari Gesen 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Terus tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Dan menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi restitusi ini Bu-Ibu seperti yang disampaikan oleh Gesen pada tahun 2004, bahwa restitusi adalah sebuah proses. Jadi Ibu-Ibu ketika anak melakukan kesalahan, contoh tiba-tiba anak ini merebut mainan yang sedang dipegang kawannya. Tiba-tiba anak ini langsung aja narik, terus atau gigit ya, katanya ada yang gigit. Nah itu bentuknya itu bukan terus nanti kalau kamu kayak gitu lagi, nanti biarin Bu Guru suruh berdiri di sana. Walaupun berdirinya nggak satu kaki ya Bu, nanti Bu Guru suruh berdiri sendirian di sana supaya nggak ada kawannya. Itu adalah satu bentuk yang tidak mendukung atau bukan dari restitusi itu. Jadi restitusi itu bagaimana caranya anak itu atau kita menyampaikan ke anak supaya hal yang salah tadi tidak diulangi kembali. Kemudian antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh ya Bu, saya memberikan contoh. Ani dan Budi, bukan Anikoh ya. Ani dan Budi sedang bermain balok. Ani ingin membangun menara yang tinggi, tetapi Budi terus mengambil balok yang ingin Ani gunakan. Jadi masih mainan balok, si Budi ini gangguin terus. Ani menjadi frustasi dan mendorong Budi hingga jatuh. Kalau kita ke hukuman, kita akan apa Bu? Memarahi Ani di depan kelas atau melarangnya bermain balok selama seminggu? Atau kebalikannya si Budinya yang dimarahin, kamu sih gangguin Ani nih. Terus marahin Ani karena Ani mendorong Budi hingga terjatuh. Itu kalau yang perbedaannya hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, Ani harus bermain di area lain, bukan di area balok sementara waktu, karena tindakannya membuat Budi tidak bisa bermain dengan aman. Ani sekarang, Ani sampai besok atau hari ini Ani tidak boleh main di balokan. Ani di sebelah sana mainan sama anak-anak di luar sama kawan-kawannya ya. Itu konsekuensi. Masih kira-kira Aninya masih tertekan nggak Bu seperti itu? Kemudian kalau restitusi, guru itu menanyakan keyakinan kelas atau dirinya membantu siswa menyelesaikan masalahnya, dan guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Intinya dengan perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini lebih
anak lebih nyaman dengan restitusi. Nanti ada contoh videonya ya Bu ya. Buat rasa bersalah, terus teman, pemantau, dan manajer. Jadi kita sebagai pendidik itu punya 5 posisi kontrol restitusi Bu. Jadi pendidik ini atau kita sebagai bu guru itu bisa menjadi apa, menjadi penghukum, apa bisa pembuat rasa bersalah, atau kita menjadi teman dengan anak kita, anak didik kita, atau menjadi pemantau, atau sebagai manajer. Ini contoh posisi penghukum ya Bu. Sini kamu. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau anak ibu? Berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat pergi sana ke lapangan basket. Jadi ya Bu, bentak-bentak ya Bu, menghukum verbal atau fisik. Dampak posisi penghukumnya, murid menjadi pendendam. Betul nggak Bu? Tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Jadi males aku mau ikut pelajaran ibu ini. Jadinya seperti itu. Bahkan pelajarannya yang diampu sama bu guru si A bahkan akan tidak disukai sama si anak ketika anak itu di posisi penghukum, dihukum dengan ibu gurunya. Kemudian Bu, ini adalah video selanjutnya sebagai ini Bu, posisi pembuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kayak kamu terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren, kamu suka lah kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditunggu bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Jadi posisi pembuat merasa bersalah ini suara cenderung lembut ya Bu, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Kemudian guru menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Terus dampak posisi merasa bersalahnya membuat murid merasa bersalah
atau identitas si murid ini gagal. Kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Minder ya Bu ya. Bahasanya nanti akan terjadi keminderan sama si anak ini. Kemudian ini Bu posisi sebagai teman. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Jadi posisi teman ini suara guru akan ramah Bu, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampak posisi sebagai teman itu murid akan bergantung kepada satu orang, faktor ketergantungan, dan murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Ada bu guru ini, bu guru baik kok dengan saya, walaupun si anak ini terlambat seperti tadi. Dan yang ini adalah posisi manajer. Pemantau, posisi pemantau. Ibu jadi ini seperti skenario Bu ya, tapi kan di video itu sudah adegan rekam secara terpisah dan telah diam ya. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Itu posisi pemantau ya Bu. Jadi seorang pemantau bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Dampaknya dalam posisi pemantau ini, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikannya yang dituju. Kemudian tidak sepenuhnya si anak ini mandiri. Dan kita lihat terakhir dalam posisi manajer ya Bu ya. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu.
posisi manajer, suara manajer itu netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Kemudian tercipta identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Kemudian guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Dampak posisi manajernya, murid mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Dari kelima dengan keyakinan kelas ya Bu ya. Ibu-ibu, ini salah satu contoh kegiatan membuat keyakinan kelas dari saya. Itu guru bersama siswa, itu guru itu maksudnya saya bersama siswa membuat keyakinan kelas. Jadi awalnya saya berdiskusi tentang peraturan, kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi peraturan kelas itu kompleks ya Bu, kompleks yang memang sudah ada atau sudah kesepakatan di sekolah, bukan di kelas. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, itu kita melihat dari peraturan. Jadi lebih simpel. Contoh, peraturan sekolah adalah 5S misalnya ya Bu. Nah di situ ada 5S itu apa saja Bu? Sapa, senyum, salam, sopan ya. Jadi kesepakatan di kelas yang lebih simple atau lebih diperuncing lagi di kelas, itu patokannya itu peraturannya. Dari 5S itu ada sopannya ya Bu ya. Jadi saya berdiskusi dengan anak-anak, boleh nggak kita berbicara yang tidak baik dengan kawan-kawan. Terus kita kasih pemantik dulu ya Bu dengan anak-anak. Ketika dia sudah bilang tidak boleh dan lain-lainnya, akhirnya kita membuat suatu keyakinan bahwa berbicara dengan sopan. Nah itu salah satu keyakinan kelas. Dan nanti diterapkan bersama-sama. Terus ada lagi contoh keyakinan kelas. Kita pemantiknya, siapa yang suka buang sampah sembarangan, gitu ya Bu. Terus nanti mereka kan saling menunjuk si A, si B, terus dia bercerita dengan sendirinya bahwa saya kalau di rumah, saya kalau di sekolahan, bahkan kemarin saya bilang dengan anak-anak, aku kata Bu Fatma suruh buangnya di sebelah sana ada tempat sampah. Gitu. Nah jadi ketika itu setelah anak-anak sudah diberikan pemantik, ayo kita bersama-sama sepakat dengan satu keyakinan kelas membuang sampah pada tempatnya. Satu, sudah kan Bu, sudah menjadi keyakinan kelas. Karena kita di jenjang taman kanak-kanak sama di jenjang SD ke atas itu berbeda. Kalau di jenjang SD, SMP, SMA itu kan bisa dengan tertulis ya Bu. Tetapi kalau kita itu kan cara penyampaiannya harus benar-benar supaya anak didik kita itu memahami apa sih itu keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebaikan. Saya bilang seperti itu. Jadi supaya tumbuh keyakinan kelas itu adalah sebuah nilai-nilai kebaikan. Simpel-simpel aja Bu, misalnya anak-anak mungkin nakal dengan atau berebut mainan, atau mungkin dia punya makanan yang tidak pernah dibagikan ke kawannya ketika kawannya meminta. Anak itu nggak boleh, berarti kita arahnya kemana Bu keyakinan kelasnya? Sepakat di dalam kelas itu untuk meyakinkan mereka dengan bentuk keyakinan kelas itu
Apa ini Bu? Berbagi. Jadi kita sampaikan kalau punya makanan lebih dan kawannya tidak membawa, berjanji untuk memberikan separuh atau berbagi dengan kawannya. Kalau sudah kesepakatan, kita tulis. Intinya kita lanjut dengan poin berikutnya. Jadi itulah salah satu keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu adalah lebih kompleks, tetapi kalau keyakinan kelas itu lebih simpel, membuang sampah pada tempatnya, berbicara baik. Ini contoh ya Bu, berbicara baik, berbagi. Nah itu adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Kemudian Ibu, setelah saya merumuskan peraturan menjadi keyakinan, kami menyepakati keyakinan kelas itu dengan menempelkan tangan dengan pewarna makanan. Jadi itu kalau di jenjang SD ke atas kan bukan seperti ini ya Bu. Nah karena kita di jenjang usia dini, dengan kesepakatan itu kami dengan tangan ditempelkan dengan pewarna makanan. Terus bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Tadi ya Bu sudah saya sampaikan, lebih meruncing, lebih simpel. Kemudian berupa pernyataan universal. Jadi singkat, tapi maknanya menyeluruh. Contoh kayak tadi, berbagi, cukup. Tapi kan berbagi itu maknanya luas ya Bu. Dibuat dalam bentuk positif, tentu saja ya Bu ya. Keyakinan atau peraturan yang di atas keyakinan itu tentunya dibuat dalam bentuk yang baik. Sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kita melihat situasi atau lingkungan sekolah kita. Ketika kita membuat keyakinan kelas yang apa ya, yang tidak ada kira-kira di sekolahan kita tidak mampu. Kenapa harus dibuat keyakinan kelas? Mau mewujudkan kebaikan nanti, kesepakatan di dalam kelas itu seperti apa jika dibuat tidak sesuai dengan di kelas kita? Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi tetap anak dan kita yang membuat, dan kesepakatan itu kalau tadi saya mencontohkan dengan sudah sepakat, baru kita biasanya kalau yang lain pakai stiker ya Bu ya. Biasanya pakai stiker, boleh. Kalau saya kemarin pakai jari-jari kita, telapak tangan kita. Kemudian Ibu, segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas bahwa kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku itu memiliki alasan. Misal anak kita kalau di usia dini tiba-tiba hari itu dia 5 Pak. 5. Kebutuhan Bertahan hidup, kasih sayang rasa dan terima, kekuasaan, kebebasan yang lain. kesenangan. Kira-kira dari itu apa Bu yang kebutuhan dari manusia yang tadi? Coba. Ini yang sulit, sangat sulit ini ya. Kalau saya ada kebutuhan satu lagi ya, ini. Itu yang paling sulit. Nah ini kan ada 5.
mungkin kasih sayang okelah relatif, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan, kesenangan dan stres. Tapi ada yang menurut saya ini kebutuhan manusia itu yang paling sulit kita jangkau. Gaya hidup banyak sudah. Apa bu? Kebutuhan aktualisasi. Yang sampai saya pun masih itu kebutuhan yang belum bisa terpenuhi. Artinya setiap manusia ini akan diinginkan oleh manusia aktualisasi ini, bahwa kita itu sebagai manusia itu ingin diakui. Ini yang paling berat kebutuhan kita ini. Apapun bentuknya, seperti Bu Erna ini menjadi ketua IGTKI, menjadi ketua ini, menjadi calon guru penggerak. Ini pingin semuanya itu diakui. Siapa yang mengakui? Sedalam hati diri kita itu sebenarnya ada terbersih seperti itu. Tetapi terkadang orang kan juga tidak semua seperti itu. Nah, ini aktualisasi paling kebutuhan kita tertinggi itu. Kesenangan, penguasaan, kebebasan, kita merasa juga sekarang sudah bebas lah. Kesenangan kita juga sudah banyak senang. Tapi untuk pengakuan kita sebagai manusia ini, kita ini sebagai apa? Kemauan yang kita dapat. Nah ini kita sudah berbuat baik, tapi pengakuan orang ini kadang-kadang nggak seapa yang diharapkan kita. Nah itu paling kuat, paling penting itu. Kebebasan kita bebas lah kita. Kesenangan kita ya beda kata senang. Nah itu. Ya tinggal sekarang kita rasakan masing-masing diri kita sendiri kita. Terhadap anak-anak kita sudah. Ini di keluarga aja biasanya juga seperti itu. Ya silakan mau istirahat atau mau dilanjutkan. Tentang perubahan paradigma. Tadi pemaparan yang sudah saya sampaikan dari awal, ada refleksi dan umpan balik untuk saya. Dan ini refleksinya ditanyakan ke saya loh Bu. Jadi ada pertanyaan untuk saya, untuk Ibu ya. Untuk Ibu, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah mendengarkan saya ya Bu. Terus perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenal makna disiplin dan motivasi intrinsik. Dan nomor 3, nomor 4, 5 dan 6. Ada yang ingin mewakili Bu-Ibu? Silahkan Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari teman-teman mau menyampaikan refleksi dan umpan balik kami tentang hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah mengikuti diseminasi budaya positif ini, yaitu saya menjadi tahu bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah dengan penerapan konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, ada hukuman dan penghargaan yang telah disampaikan, serta posisi kontrol, 5 posisi kontrol serta segitiga restitusi yang mungkin sudah kami lakukan ya ibu-ibu semua di sekolah tetap sudah melakukan, tapi mungkin tab-tabnya aja yang belum kami pahami. Serta saya menjadi dari segitiga restitusi itu saya jadi paham, oh ternyata anak perlu dibimbing, anak perlu melakukan kegiatan sesuai dengan minat masing-masing. Terus penyampaian materi yang disampaikan sangat terencana, juga
sudah sangat bagus. Peran among yang telah saya lakukan adalah Ingarso Tulodo, yang artinya seorang guru harus mampu menjadi contoh yang baik bagi muridnya, baik sikap maupun pola pikir yang akan ditiru oleh anak. Anak akan melakukan apa yang dicontohkan atau ditiru dari sikap guru itu sendiri. Guru yang memberikan tauladan yang baik, maka murid akan baik pula perilakunya. Saran yang akan saya sampaikan adalah tetap semangat, sukses selalu untuk CGP Angkatan 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Siti mewakili rekan-rekan. Baik, ibu-ibu, sekian dari saya. Tetap senyum, salam dan bahagia. Guru pendidikan anak usia dini tentunya tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.